Oke, teman-teman semuanya, pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu rencana bisnis. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu komponen dalam rencana bisnis. Kemarin kalau kita berbicara mengenai rencana bisnis, PowerPoint-nya masih terlihat ya, teman-teman? Terlihat, Eh, Bu. Oke. Berbicara mengenai tentang rencana bisnis, itu kemarin kita lihat ada beberapa kerangka dasar untuk membuat sebuah rencana bisnis. Yang pertama ada ringkasan eksekutif, di mana itu merupakan ringkasan dari perusahaannya teman-teman dan produknya teman-teman. Serta ada deskripsi perusahaan, berarti berkaitan dengan sejarah perusahaannya teman-teman yang nanti akan didirikan. Yang ketiga, ada analisis pasar. Nah, nanti pertemuan kali ini kita akan berfokus kepada analisis pasar. Jadi saya pengen teman-teman nanti paham terkait dengan bagaimana cara menganalisis pasar. Nah, ada juga strategi pemasaran, rencana operasional, dan rencana keuangan. Nanti strategi pemasaran, rencana operasional, dan rencana keuangan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Pertemuan kali ini kita akan berfokus pada analisis pasar. Nah, teman-teman bisa lihat, analisis pasar itu terdiri dari beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, mulai dari riset pasar, identifikasi target pasar, analisis tren pasar, terus ada juga analisis pesaing, serta permintaan dan penawaran, analisis SWOT, dan kesimpulan dan rekomendasi. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan analisis pasar, gitu ya, sebentar, render option-nya. Oke, ketika teman-teman nanti melakukan analisis pasar, yang pertama teman-teman lakukan adalah melakukan riset pasar. Setelah itu identifikasi target pasar, terus bisa juga menggunakan analisis tren pasar, analisis persaingan, permintaan dan penawaran, analisis SWOT, dan terakhir nanti teman-teman harus bisa membuat kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu terkait dengan riset pasar. Nah, riset pasar itu bisa digunakan beberapa cara. Yang pertama, teman-teman harus kumpulkan data sekunder. Data sekunder ini nanti teman-teman bisa menggunakan laporan industri, laporan keuangan perusahaan, neracanya, dan lain-lain. Artikel ataupun yang berkaitan dengan berita-berita tentang perusahaan atau tentang sebuah bisnis gitu. Misalnya ada artikel terkait dengan penimbunan minyak, terus ada juga artikel yang terkait dengan, pokoknya yang berkaitan dengan bisnis. Ada yang berkaitan dengan makanan viral gitu kan, itu kan juga ada artikelnya biasanya. Terus teman-teman juga bisa menggunakan data statistik dari sumber yang terpercaya, misalnya dari Badan Pusat Statistik atau lembaga riset. Makanya teman-teman, kalau nanti teman-teman pengen membuat bisnis atau teman-teman pengen membuat skripsi, teman-teman itu bisa menggunakan data sekunder. Data sekundernya bisa gunakan teman-teman ambil dari sini. Ada laporan industrinya, ada artikel di majalah, maksudnya di surat kabar baik offline ataupun online, ataupun data statistik dari sumber yang terpercaya, misalnya dari BPS. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan data primer. Kalau tadi data sekunder itu berkaitan dengan dokumen-dokumen yang memang sudah dilakukan publikasi kayak gitu. Maksudnya teman-teman tidak perlu melakukan penelitian ulang. Itu sudah ada dalam bentuk dokumen. Itu biasanya itu yang dinamakan data sekunder. Nah, yang kedua itu ada data primer. Kalau data primer itu artinya teman-teman itu mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Teman-teman bisa mendapatkan data primer melalui survei, wawancara, atau FGD atau fokus group untuk menambah wawasan langsung dari calon pelanggannya. Jadi teman-teman itu nyari data secara langsung ke lapangan. Itu disebut data primer. Nah, ini juga nanti teman-teman akan gunakan ketika teman-teman melakukan skripsi. Teman-teman melakukan skripsi kan ada sumber datanya ada dua macam nih. Ada data primer sama data sekunder. Data primer biasanya berdasarkan hasil observasi dan wawancara, serta dokumentasi. Nah, nanti kalau data sekunder itu berdasarkan dokumentasi berkaitan dengan laporan keuangan atau jurnal penelitian terdahulu. Seperti itu. Ataupun dari buku-buku yang sudah teman-teman baca. Itu yang bisa teman-teman lakukan pertama kali ketika teman-teman ingin melakukan riset pasar.
Yang pertama, kumpulkan data sekunder, dan yang kedua, kumpulkan juga terkait dengan informasi menggunakan data primer. Nah, riset pasar itu sendiri, teman-teman juga harus bisa menentukan. Jadi ketika teman-teman melakukan riset pasar, harus tahu nih tujuannya itu buat apa. Nah, apa sih? Pertama, berarti teman-teman harus tentukan tujuan riset. Apa yang ingin teman-teman ketahui? Misalnya, memahami tentang preferensi pelanggan, pilihan pelanggan. Pelanggan itu lebih suka apa sih? Mengidentifikasi pesaing. Berarti teman-teman lihat nih persaingan di sekitar tempat yang akan teman-teman dirikan usaha atau memilih potensi pasar. Nah, itu ditentukan dulu tujuannya. Terus yang kedua, pilih metode riset. Pilih metode riset yang akan digunakan. Bisa menggunakan riset primer dengan menggunakan data baru melalui survei wawancara dan fokus grup tadi, ataupun bisa menggunakan riset sekunder, menggunakan data yang sudah ada, seperti laporan industri atau laporan keuangan, artikel, dan statistik dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, teman-teman juga bisa mendesain alat riset, di mana teman-teman bisa menggunakan survei, wawancara, atau grup. Nah, survei berarti teman-teman bisa menggunakan kuesioner yang jelas dan singkat. Gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup. Nah, artinya nanti teman-teman bisa melakukan bisa melakukan survei menggunakan angket seperti itu biasanya. Yang kedua adalah dengan menggunakan wawancara. Berarti teman-teman harus menyiapkan pertanyaan untuk menggali informasi lebih dalam kepada tokoh-tokoh yang memang berperan, misalnya pelanggan, ataupun memang mereka yang mempunyai usaha sama gitu sama teman-teman. Terus yang ketiga adalah melakukan fokus grup. Undang sekelompok orang untuk berdiskusi dan memberikan umpan balik tentang produk atau idenya teman-teman. Jadi teman-teman itu melakukan diskusi dengan orang-orang yang terkait gitu. Nah, ketika melakukan riset pasar, teman-teman yang harus teman-teman lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi target responden. Apa sih mengidentifikasi target responden? Teman-teman harus tentukan siapa yang menjadi target pasarnya teman-teman. Pastikan untuk mencangkup berbagai segmen untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas. Yang kedua, teman-teman harus mengumpulkan data, di mana teman-teman juga bisa melakukan dengan cara survei online. Bisa menggunakan Google Form, SurveyMonkey, atau Typeform untuk menjangkau responden yang lebih luas. Gitu. Ataupun teman-teman bisa melakukan wawancara dan fokus grup. Rekam sesi itu untuk melakukan analisis selanjutnya, tetapi tetap dengan izin responden. Yang ketiga, setelah teman-teman mengumpulkan data, teman-teman silakan melakukan analisis data. PowerPoint tampak kan ya? Aman ya PowerPoint-nya ya? Aman, oke. Yang ketiga, teman-teman harus melakukan analisis data. Nah, analisis data ini bisa bersifat deskriptif. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan statistik deskriptif, di mana teman-teman itu sebenarnya mempunyai data terkait dengan angka, ya kan? Kalau statistik, kalau kuantitatif, itu kan berhubungan dengan angka. Teman-teman sudah belajar Metopen ya? Apa sedang belajar Metopen? Sedang. Oke. Kalau menggunakan statistik deskriptif, teman-teman hitung rata-rata, prosentase, dan grafik untuk memahami hasil dari riset pasar teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus bisa temukan pola dan tren, ataupun identifikasi apa yang dibutuhkan pelanggan dan tren pasar. Nanti di belakang ada penjelasannya. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan riset pasar, teman-teman harus membuat laporan riset, di mana laporan riset itu merupakan temuan utama, ringkas temuan utama, dan diberikan rekomendasi berdasarkan data yang telah teman-teman kumpulkan, serta visualisasi data seperti grafik atau tabel untuk memperjelas informasi. Ya, kalau di statistik kan teman-teman ketika punya data, biar datanya itu bisa dibaca secara umum oleh masyarakat atau oleh orang lain, teman-teman harus memvisualisasikan data tersebut dalam bentuk grafik atau tabel. Nah, selanjutnya setelah teman-teman membuat laporan riset, teman-teman melakukan tindak lanjut.
di mana teman-teman harus menggunakan temuan dari riset untuk mengembangkan strategi pemasaran produk ataupun layanan yang lebih baik. Jika perlu, teman-teman melakukan riset tambahan untuk mendalami aspek tertentu yang belum terjawab. Biasanya kan ada aspek sosial, budaya, terus nanti preferensi konsumen kayak gitu ya, pilihan konsumen itu kan banyak faktornya. Biasanya nggak langsung ketemu semua nih, tapi teman-teman harus melakukan riset tambahan atau riset lebih lanjut. Nah, ada dua saya, sorry. Nah, selanjutnya tadi ketika teman-teman ingin melakukan riset pasar, teman-teman harus bisa mengidentifikasi target pasar, ya kan? Berarti siapa sih yang akan ditargetkan oleh teman-teman? Nah, identifikasi target pasar adalah langkah penting dalam merancang strategi bisnis yang efektif. Nah, di sini ada beberapa langkah yang membantu untuk mengidentifikasi target pasar. Yang pertama, teman-teman harus membangun persona pembeli, di mana buat profil fiktif yang mewakili segmen pasar. Nih, sertakan namanya, demografinya, kebutuhan dan keinginan, serta kebiasaan pembelinya. Fiktif ya. Terus yang kedua, teman-teman harus melakukan evaluasi pasar. Di mana evaluasi pasar, teman-teman harus bisa mengukur pasar atau perkiraan jumlah pelanggan potensial di setiap segmen, ataupun potensi pertumbuhan. Identifikasi segmen mana yang menunjukkan pertumbuhan yang paling baik dan yang mempunyai peluang. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan analisis pesaing, di mana teman-teman harus mempelajari siapa yang menjadi target pesaing teman-teman, apa keunggulan mereka, dan apa juga kekurangan mereka yang bisa menjadi salah satu strateginya teman-teman dalam mengembangkan unit bisnisnya teman-teman nanti. Nah, identifikasi target pasar selanjutnya itu adalah dengan cara konsistensi dengan produk dan layanan. Teman-teman harus bisa pastikan bahwa teman-teman itu sudah memilih produk atau layanan yang ditawarkan. Pertimbangkan bagaimana produk memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Teman-teman harus konsisten. Misal nih kayak kemarin nih ada kasus, tahu TikToker atau selebgram yang Stephanie yang suka review makanan? Tahu itu. Nah, itu kan kemarin dia rada komplain gara-gara ketika direview oleh Stephanie, itu memang produknya asli enak kayak gitu kan. Tapi ketika ada orang lain gitu kan, orang lain sebentar. Ketika ada orang lain yang tiba-tiba sudah datang ke sana gitu kan, karena hasil reviewnya Stephanie, ternyata di sana produknya sudah nggak seenak yang dibayangkan ekspektasinya kayak gitu. Itu juga sangat disayangkan sama Stephanie tersebut. Makanya teman-teman harus konsisten dengan produk atau layanan yang diberikan ketika nanti teman-teman sudah punya sebuah bisnis. Terus selanjutnya ada pengujian dan validasi, di mana setelah melakukan identifikasi target pasar, teman-teman lakukan uji coba untuk mengkonfirmasi asumsi. Misalnya, lakukan kampanye kecil untuk melihat bagaimana respon dari target yang telah dipilih. Respon terhadap produk atau jasanya teman-teman. Contoh identifikasi target pasar. Nah, misalnya secara demografis, teman-teman itu targetnya adalah wanita atau perempuan dengan usia 18 sampai 30 tahun yang berpendidikan, berpenghasilan menengah ke atas. Terus secara geografis tinggal di kota besar dengan akses ke pusat perbelanjaan. Secara psikografisnya mengutamakan fashion dan berkelanjutan, suka mengikuti tren. Dan secara perilaku sering berbelanja online, loyal terhadap merek yang didukung, berkelanjutan. Ini adalah salah satu contoh identifikasi pasar ketika teman-teman ingin membuka sebuah fashion store, ya kan? Targetnya adalah mereka yang sudah berusia 18 sampai 30 tahun. Secara geografis dia tinggal di kota besar yang biasanya itu dituntut dengan adanya tren gitu ya. Kasih makan ego, kasih makan sosmed gitu kan.
Terus secara psikografisnya itu dia mengutamakan fashion dan suka mengikuti tren, serta dia loyal terhadap sebuah brand. Ya nggak? Di sini ada nggak yang loyal terhadap sebuah brand baju salah satu gitu? Saya nggak mau beli baju kalau bukan mereknya Jila. Kak, Gitu kan. Buding, satu Apa ya? pelajar, Buding. Ya pada. Oke. Sampai di sini untuk contoh identifikasi target pasar ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Tidak, Bu. Lanjut dulu berarti ya. Oke. Setelah teman-teman melakukan analisis target pasar, analisis selanjutnya adalah analisis tren pasar. Wih, ada lagi ya, Bu. Oke. Analisis tren pasar adalah langkah penting untuk memahami dinamika yang mempengaruhi industri dan kebutuhan pelanggan. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman melakukan analisis tren pasar yang efektif. Yang pertama, teman-teman melakukan pengumpulan data, bisa dari sumber data sekunder, sama tadi ya. Terus teman-teman juga bisa melakukan pengumpulan data berdasarkan media sosial atau forum. Makanya dulu TikTok kan mengumpulkan data nih, data dari sekian banyak pengguna TikTok. TikTok yang melakukan transaksi di TikTok Shop. Nanti di situ dilihat barang jenis apa yang paling disenangi, terus target pasarnya itu seperti apa, terus nanti akhirnya dari pihak TikTok Shop itu bisa membuat eh, sebuah usaha atau sebuah bisnis yang memang mengcover semua kebutuhan dari pengguna TikTok Shop atau pembeli TikTok Shop. Terus yang kedua, identifikasi jenis tren. Ada tren pertumbuhan, ada tren penurunan, ada tren perilaku konsumen, dan tren teknologi. Tren pertumbuhan itu berkaitan dengan segmentasi atau produk yang menunjukkan pertumbuhan cepat. Terus sementara tren penurunan adalah area atau produk yang mengalami penurunan minat. Misalnya, kayak dulu kan pada suka apa ya contohnya ya? Oh, BlackBerry. Dulu zaman-zamannya BlackBerry, terus tiba-tiba muncul Android, gitu ya. Berarti kan ada penurunan minat tuh dari yang utamanya mereka menggunakan BlackBerry karena sudah ada Android dengan layanan yang lebih banyak, kayak gitu kan. Mereka berbondong-bondong pindah ke Android sehingga untuk BlackBerry itu sendiri mengalami tren penurunan. Terus yang ketiga adalah tren perilaku konsumen, di mana perubahan dalam cara pelanggan berbelanja atau berinteraksi dengan merek. Jadi biasanya ini untuk orang-orang yang memang loyal gitu ya. Jadi kan kalau kita bicara tentang perilaku konsumen, nanti berkaitan dengan eh, diri dari konsumen itu sendiri. Jadi gimana ya? Sebentar. Tren perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu adalah perbedaan sudut pandang dari konsumen tersebut, ya kan? Setiap konsumen mungkin menurut saya brand James Honey biasa aja, gitu ya, karena mungkin apa ya modelnya menurut saya belum cocok dengan saya. Tapi menurut sebagian orang bisa jadi James Honey itu adalah brand yang sudah bagus gitu dengan keunikan dan kelucuannya gitu. Itu kan berarti kan perilakunya yang berbeda atau respon terhadap produk atau jasanya itu yang berbeda. Itu tergantung dari masing-masing individu. Terus yang keempat adalah tren teknologi, di mana inovasi dan teknologi baru yang dapat mempengaruhi industri. Misalnya kayak dulu mau beli baju ke kebun dalam, kerita kemana, gitu kan? Mau nyari mau nyari perlengkapan lainnya, teman-teman harus pergi gitu kan, naik angkot dulu atau naik motor dulu. Kalau sekarang kan dengan adanya perkembangan teknologi, teman-teman ketika membutuhkan sesuatu ya udah tinggal nyari di online shop, nanti beberapa hari kemudian sudah sampai di kosnya teman-teman. Seperti itu. Terus, selanjutnya adalah teman-teman harus melakukan analisis data. Analisis data di sini bisa teman-teman lakukan secara statistik, di mana teman-teman menggunakan grafik atau tabel untuk menggambarkan
data yang relevan, misalnya pertumbuhan penjualan dalam kategori tertentu. Ataupun teman-teman bisa melakukan analisis data dengan cara kualitatif, di mana teman-teman bisa melakukan analisis opini dan umpan balik pelanggan untuk memahami alasan di balik tren tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan identifikasi faktor pendorong, baik ekonomi, sosial budaya, ataupun teknologi. Bagaimana kondisi ekonomi bisa mempengaruhi perilaku belanja seseorang, terus apa yang jadi perhatian masyarakat saat ini, misalnya keberlanjutan sama kesehatan, semua menggunakan green gitu ya, itu kan green ekonomi gitu kan, semuanya pindah nggak pakai plastik, pakainya kantong degradable. Terus secara kesehatan, kalau dulu mereka masih tidak terlalu memperhatikan kesehatan, bisa makan seblak, cimol, cireng, dan lain-lain, tapi karena pengen hidup sehat, sekarang belinya buah, kayak gitu, sayur-sayuran, gitu kan. Itu kan juga bisa menjadi faktor. Ataupun teknologi, bagaimana inovasi teknologi mengubah cara orang berbelanja atau menggunakan produk. Kalau ini sudah paham ya, udah bolak-balik dijelasin. Yang selanjutnya adalah membandingkan dengan pesaing. Teman-teman harus bisa juga menganalisis pesaingnya teman-teman. Di mana teman-teman harus bisa mempelajari bagaimana pesaing merespon tren yang ada atau apa strategi mereka dalam memanfaatkan tren tersebut. Dan teman-teman bisa melakukan identifikasi celah atau peluang yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya atau yang kelima itu ada prediksi tren masa depan, di mana berdasarkan data dan analisis, teman-teman bisa coba membuat prediksi. Nah, ini nanti berkaitan kalau teman-teman melakukan skripsi, itu bisa melakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Atau teman-teman bisa melakukan peramalan, namanya peramalan. Dulu di statistik sudah diajarkan ya, terkait dengan analisis regresi berganda, yang nantinya bisa meramalkan kalau teman-teman punya nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa, nanti Y-nya berapa sih? Gitu. Sudah dijelasin kan ya? Terkait dengan statistik analisis regresi linear berganda? Sudah apa belum? Sudah ya? Sudah dan sudah lupa, Bu? Gak apa-apa, nanti diingat-ingat lagi. Selanjutnya adalah teman-teman harus membuat laporan analisis, di mana laporan analisis itu merupakan ringkasan temuan yang mencakup satu, tren utama yang diidentifikasi, data pendukung, serta rekomendasi untuk strategi bisnis. Contoh analisis tren pasar, misalnya industri makanan sehat, gitu kan. Sekarang kan ada tuh catering sehat, kayak gitu ya. Nah, contohnya ada tren pertumbuhan. Kalau kita lihat dari tren pertumbuhannya, itu adalah permintaan untuk makanan organik dan bebas gluten meningkat. Jadi mereka itu maunya sayuran atau buah yang bebas pestisida. Kalau makanan yang free gluten, yang nggak terlalu banyak tepung-tepung, karena tepung-tepung itu ternyata berteman dekat dengan penyakit, kayak gitu. Ini tren pertumbuhan. Sedangkan tren penurunannya, oh ternyata produk makanan olahan yang tinggi gula semakin tidak diminati. Nah, teh-tehan botol, terus cupcake gitu kan. Oh ternyata itu sudah jarang diminati. Misalnya, ini karena teman-teman pengen fokus pada industri makanan sehat atau menciptakan makanan sehat. Nah, faktor pendorongnya adalah kesadaran kesehatan yang meningkat di kalangan konsumen, serta tren media sosial tentang gaya hidup sehat. Nah, ini juga menjadi faktor pendorong ketika teman-teman ingin mendirikan usaha terkait dengan industri makanan sehat. Prediksinya, permintaan untuk produk berbasis tanaman akan terus meningkat dalam 5 tahun ke depan. Teman-teman bisa memprediksi nih, kira-kira yang pengen hidup sehat itu selama 5 tahun ke depan itu banyak nggak sih? Gitu kan. Makanya kan kalau misal sekarang teman-teman bikin usaha aci-acian. Nah, sampai kapan sih usaha teman-teman yang berkaitan dengan aci itu diminati oleh konsumen? Gitu kan. Bisa jadi kan, oh ternyata aci itu tidak baik untuk kesehatan, gitu kan. Bisa jadi nanti mereka sudah tidak lagi membeli makanan yang berkaitan dengan
aci-aci itu tadi. Berarti kan teman-teman harus berpikir, kalau nanti nggak ada yang beli, otomatis usahanya gagal dong. Gitu. Sampai di sini terkait dengan analisis tren pasar, ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum Ibu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah analisis pesaing, di mana analisis pesaing adalah proses yang penting untuk memahami posisi bisnis teman-teman di pasar dan mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk bersaing lebih baik. Teman-teman bisa melakukan identifikasi pesaing, baik pesaing secara langsung ataupun pesaing tidak langsung. Pesaing langsung itu bisnis yang menawarkan produk dan layanan yang serupa. Misalnya teman-teman yang punya bisnis sari roti. Berarti kalau pesaing langsungnya itu ya Ramona, Win Bakery, dan lain-lain yang memang teman-teman itu produknya itu serupa, roti-rotian, kayak gitu. Yang kedua ada pesaing tidak langsung, di mana bisnis yang menawarkan produk atau layanan alternatif yang dapat menggantikan tawaran. Jadi kalau pertama teman-teman kan tadi menawarkan bisnis roti ya. Alternatifnya adalah bisnis nasi uduk. Nah, untuk sarapan kan nggak semua orang suka roti, gitu kan? Bisa jadi mereka lebih prefer untuk beli nasi uduk, nasi kuning, sate, gudeg dan lain-lain. Itu juga harus diperhatikan ketika teman-teman akan membuat sebuah bisnis. Identifikasi pesaing, baik pesaing secara langsung ataupun pesaing tidak langsung. Yang kedua, kumpulkan informasi pesaing, baik itu mulai website atau media sosial, ulasan pelanggan di Google, ataupun laporan tahunan dan publikasi. Itu bisa menjadi salah satu sumber informasi pesaing. Selanjutnya adalah teman-teman harus melakukan analisis kekuatan dan kelemahan, di mana kekuatan itu adalah apa yang mereka lakukan dengan baik. Misalnya, kualitas produknya bagus, layanan terhadap pelanggannya baik, mereka ramah, brandingnya bagus, gitu. Tetapi juga teman-teman harus melakukan analisis terkait dengan kelemahan dari pesaing teman-teman. Gimana sih kurangnya mereka, gitu kan? Misalnya, harganya terlalu tinggi nih, harganya terlalu mahal, atau kualitasnya jelek, ataupun banyak pelanggan yang kecewa dengan layanan yang diberikan oleh bisnis tersebut atau perusahaan tersebut, kayak gitu. Teman-teman harus bisa melakukan analisis terkait dengan kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang keempat adalah analisis strategi pemasaran. Teman-teman harus bisa melihat positioning-nya seperti apa, bagaimana mereka memposisikan merek dan produk mereka di pasar. Misalnya nih, kalau teman-teman dengar kata sabun cuci deh, teman-teman yang terlintas pertama di pikiran teman-teman itu merek apa? Sabun cuci piring, Ekonomi. Sunlight Bu. Sunlight, ada ekonomi. Nah, itu kan berarti ya, itu kan berarti dari produk tersebut sudah memastikan posisinya. Oh, kalau nanti masyarakat itu membutuhkan sabun cuci piring, akan ada mereka yang memang langsung, oh, sabun cuci piring ya Sunlight. Oh, sabun cuci piring ya pakai ekonomi kayak gitu. Itu namanya positioning. Yang kedua, saluran pemasaran. Di mana apa saluran yang mereka gunakan? Medianya itu apa? Atau media sosial, email, iklan, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, yaitu bagaimana cara promosi dan penawarannya. Apa saja jenis promosi yang dilakukan. Nanti kita juga akan belajar terkait dengan promosi dan penawaran ketika kita belajar mengenai strategi pemasaran. Nah, selanjutnya adalah analisis strategi pemasarannya. Analisis strategi pemasarannya udah. Tadi saya lupa di sana karena terlalu penuh, harusnya tak pindah ke sini, tapi nggak apa-apa. Nah, selanjutnya teman-teman harus bisa melakukan analisis produk dan layanan. Apa fitur dan manfaatnya, apa yang ditawarkan produk dan layanan mereka, bagaimana produk teman-teman ketika dibandingkan dengan produk mereka. Terus yang kedua, dilihat dari harganya, bagaimana struktur harga pesaingnya teman-teman, terus apakah mereka memiliki strategi harga yang lebih kompetitif, sehingga nanti teman-teman bisa menentukan kira-kira harga yang teman-teman tawarkan itu bisa bersaing nggak sama produk mereka.
Gitu. Seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, untuk 1 kilogram aci mungkin bisa jadi cimol berapa gitu kan. Tapi kalau cimolnya 1 biji si harga Rp500, kayaknya bisa bersaing nggak sama sama pesaing serupa yang lain? Kemungkinan kecil, karena apa? Karena mereka bisa memberikan harga yang lebih rendah, kayak gitu. Itu berkaitan dengan harga. Nah, teman-teman juga ketika melakukan analisis pesaing, teman-teman harus melakukan analisis pelanggan. Segmen pelanggan. Yang pertama, teman-teman lihat segmen pelanggannya, siapa sih pelanggan dari pesaingnya teman-teman, apa yang menarik perhatian pelanggan tersebut, sehingga menggunakan produk atau layanan jasanya teman-teman. Terus yang kedua, loyalitas pelanggannya seperti apa? Ingat ya, kalau kita berbicara mengenai konsumen, konsumen itu tingkatannya yang pertama, dia akan melakukan keputusan pembelian, ya kan? Jadi dia hanya sebatas menggunakan. Dia belum menjadi pelanggan. Tetapi kalau nanti dia sudah repeat order kayak gitu ya, pembelian untuk lebih dari satu, itu biasanya bisa dikategorikan sebagai pelanggan. Makanya nanti ketika teman-teman skripsi lagi, itu kan, sedikit minggu ke skripsi, ketika teman-teman butuh responden terkait dengan pelayanan konsumen ataupun apa, teman-teman pastikan itu berkaitan dengan pelanggan atau berkaitan dengan keputusan pembelian. Itu dibedakan ya. Nanti siapa tahu teman-teman mau bikin skripsi yang berkaitan dengan pelanggan atau konsumen. Nah, selanjutnya identifikasi peluang dan ancaman. Peluangnya apa? Area di mana kita bisa bersaing dengan lebih baik. Misalnya, produknya inovatif, harganya lebih rendah. Terus yang kedua terkait dengan ancaman, baik resiko yang tidak mungkin dihadapi jika pesaing memperbaiki kelemahan atau mereka meluncurkan produk baru. Yang selanjutnya itu adalah membuat matriks pesaing. Teman-teman bisa membuat matriks untuk merangkum informasi kunci tentang pesaingnya teman-teman. Sertakan faktor seperti produk, harga, kualitas, layanan pelanggan, dan kehadiran online. Itu nanti biar bisa dibandingkan dengan apa yang ingin teman-teman buat. Selanjutnya ada rekomendasi strategis, di mana berdasarkan analisis, teman-teman bisa membuat rekomendasi tentang bagaimana teman-teman memperkuat posisi di pasar dan bersaing lebih efektif. Contohnya, contoh analisis pesaing. Teman-teman ingin mengembangkan bisnis e-commerce. Pesaing secara langsungnya adalah toko online A dan B yang menjual produk serupa. Kekuatan pesaing A itu pengiriman cepat dan layanan pelanggannya responsif. Tetapi kelemahan pesaing B adalah harga tinggi dan kurangnya variasi produk. Jadi strategi yang bisa ditawarkan teman-teman untuk pesaing A, berarti teman-teman bisa menggunakan media sosial online atau media sosial untuk promosi, sementara untuk pesaing B, teman-teman bisa lebih bergantung pada iklan berbayar. Seperti itu. Nah, peluangnya apa? Peluangnya adalah menawarkan produk dengan harga yang kompetitif dan pelayanan yang lebih baik. Ini adalah contoh analisis pesaing. Seperti itu. Sampai di sini untuk contoh analisis pesaing. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Aman? Aman. Oke. Selanjutnya, setelah tadi teman-teman melakukan analisis pesaing, teman-teman harus melakukan juga analisis terkait dengan permintaan dan penawaran. Ekonomi mikro banget ya, itu kan. Udah belajar ya, ekonomi mikro makro ya? Ibu sudah. Sudah. Nah, analisis permintaan dan penawaran adalah kunci untuk memahami pasar dan menentukan strategi bisnis yang tepat. Yang pertama, kita lihat dulu yuk, definisi permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Ini adalah permintaan. Sementara penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga.
Jadi kalau permintaan itu nanti kaitannya dengan konsumen, kalau penawaran kaitannya dengan produsen. Makanya kan nanti ketika permintaan dan penawaran ketemu akan terjadi mekanisme pasar. Nah, analisis permintaan dan penawaran yang pertama kita akan lihat mengenai analisis permintaannya. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga, pendapatan, preferensi konsumen, jumlah penduduk, dan harga barang pengganti dan pelengkap. Harga, hubungan berbalik antara harga dengan jumlah yang diminta, ya kan? Jika harganya naik, permintaan biasanya turun atau sebaliknya. Yang kedua yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan, di mana jika pendapatan meningkat, permintaan untuk barang normal biasanya juga meningkat. Yang ketiga ada preferensi konsumen atau perubahan dalam tren atau preferensi dapat mempengaruhi pemerintahan. Selera konsumennya berubah, guys, gitu kan? Biasanya kan nanti akan mempengaruhi permintaan. Yang tadinya suka tas yang slim bag tiba-tiba berubah menjadi tas ransel, itu aja kan sudah jadi perubahan preferensi atau perubahan selera konsumen. Yang keempat adalah jumlah penduduk, di mana pertumbuhan populasi dapat meningkatkan permintaan. Yang kelima adalah harga barang pengganti dan pelengkap, di mana perubahan harga barang lain yang berhubungan bisa mempengaruhi permintaan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah riset pasar, di mana teman-teman melakukan survei untuk mengumpulkan data tentang preferensi pelanggan dan keinginan mereka terkait produk. Yang ketiga adalah kurva permintaan. Teman-teman membuat grafik untuk menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Ada pertanyaan terkait dengan analisis permintaan? Kalau permintaan berarti dari sisi konsumen ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah analisis penawaran, di mana analisis penawaran, faktor yang mempengaruhi pertama adalah harga, yang kedua adalah biaya produksi, yang ketiga teknologi, yang keempat adalah regulasi dan pajak. Harga berhubungan langsung dengan harga dan jumlah yang ditawarkan, biaya produksi itu berhubungan dengan bahan baku dan tenaga kerja, terus nanti teknologi itu berhubungan dengan inovasi untuk meningkat efisiensi produk, terus regulasi dan pajak nanti terkait dengan kebijakan pemerintah. Karena apa? Kalau kebijakan pemerintah, apalagi terkait dengan perpajakan nanti semakin tinggi pajaknya, otomatis kan harga pokok penjualannya teman-teman juga akan semakin tinggi. Nah, ini akan mempengaruhi jumlah penawaran. Nah, yang kedua adalah kurva penawaran, di mana teman-teman bisa membuat grafik untuk menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan analisis permintaan dan penawaran, itu akan ketemu yang namanya keseimbangan pasar, atau kalau di mikro itu teman-teman akan ada yang namanya mekanisme pasar atau pertemuan antara permintaan dan penawaran atau keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar di sini nanti teman-teman akan lihat yang pertama adalah harga keseimbangan, di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Terus kelebihan permintaan terjadi ketika permintaan lebih tinggi dari penawaran, seringkali menyebabkan kenaikan harga atau inflasi. Ataupun kelebihan penawaran terjadi ketika penawaran lebih tinggi dari permintaan yang dapat menyebabkan penurunan harga, hingga akhirnya muncul banyak diskon dan lain-lain. Karena apa? Karena stok dari produsen itu semakin banyak daripada yang beli gitu. Nah, contoh analisis permintaan dan penawaran, misalnya ketika teman-teman ingin mungkin membuat produk makanan sehat, itu permintaannya misal nih, meningkatnya seiring dengan kesadaran tentang kesehatan, di mana riset menunjukkan bahwa 70% responden mencari makanan yang organik. Teman-teman bisa baca jurnal, bisa baca artikel, ataupun yang lainnya. Ataupun teman-teman bisa melakukan survei secara langsung. Terus, kalau dari sisi penawaran, ada pabrikan lokal yang mulai meningkatkan produksi makanan sehat, tetapi biaya bahan baku yang lebih tinggi mengurangi margin keuntungan. Gitu, sehingga mereka
Mau tidak mau ya harganya tetap tinggi. Karena apa? Karena untuk mencari keuntungan. Nah, keseimbangannya, jika harga terlalu tinggi, penawaran melebihi permintaan, itu nanti akan menyebabkan kelebihan penawaran dan penurunan harga. Ini adalah analisis permintaan dan penawaran yang bisa teman-teman lakukan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan forecasting permintaan dan penawaran, di mana teman-teman bisa menggunakan data historis dan tren untuk merawat permintaan dan penawaran di masa depan. Jadi tadi yang menggunakan analisis regresi linear berganda, pertimbangkan faktor-faktor musiman, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi. Artinya kalau teman-teman harus perhatikan faktor X dan Y-nya, gitu kan? X kan berarti faktor yang mempengaruhi Y, misalnya penjualannya Y, faktor X-nya ada harga, ada kualitas produk, dan lain-lain, gitu ya. Dependen sama independennya. Dependennya Y, independennya berarti X. Atau penggunaan analisis dalam strategi bisnis. Teman-teman yang pertama bisa melakukan penetapan harga, yang kedua dilihat dari produksi dan persediaan, yang ketiga dari strategi pemasaran. Penetapan harga berarti teman-teman harus menentukan harga berdasarkan analisis permintaan dan penawaran untuk memaksimalkan pendapatan. Berarti kalau bisa jangan terlalu tinggi ataupun jangan terlalu rendah. Terlalu tinggi nanti takut barangnya nggak laku, terlalu rendah nanti teman-teman nggak dapat untung. Nah, terus yang kedua adalah produksi dan persediaan. Teman-teman harus sesuaikan produksi dan pengolahan persediaan berdasarkan proyeksi permintaan. Jadi jangan sampai teman-teman memproduksinya itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Gitu. Terus yang ketiga adalah strategi pemasaran, di mana teman-teman bisa kembangkan strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan jika permintaan rendah. Ada pertanyaan terkait dengan analisis permintaan dan penawaran? Mungkin belum Ibu. Tidak, Bu. Oke. Lanjut, banyak ternyata ya. Yang terakhir adalah ketika teman-teman menentukan target pasar, teman-teman melakukan kesimpulan dan rekomendasi. Di mana kesimpulan dan rekomendasi adalah bagian penting dari rencana bisnis atau analisis pasar yang merangkum temuan utama dan memberikan saran strategis. Kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu adalah ringkasan temuan utama. Kita lihat dari permintaan. Apa sih yang diinginkan oleh konsumen? Faktor apa aja sih yang mempengaruhi gitu. Terus kalau dari sisi penawaran, bagaimana sih kondisi pasarnya terkait dengan penawaran? Terus berapa sih kapasitas produksi dan apa saja sih faktor yang mempengaruhi biayanya? Gitu. Itu harus ada. Terus yang ketiga terkait dengan analisis pesaing. Teman-teman harus melakukan highlight tentang posisi pesaing, kekuatan dan kelemahan mereka dalam konteks pasar. Kemudian teman-teman harus lihat kekuatan pesaing itu seperti apa. Dan yang keempat itu adalah tren pasar, di mana ringkasan tren yang relevan yang dapat mempengaruhi bisnis di masa depan. Jadi selera pasarnya itu seperti apa sih, trennya itu seperti apa gitu. Terus yang selanjutnya adalah teman-teman harus bisa mengidentifikasi peluang dan ancaman. Di mana ketika peluang berarti teman-teman bisa melakukan inovasi nih, gitu kan? Karena ada peluang. Tetapi ketika ada ancaman, teman-teman harus memitigasi resiko tersebut. Memitigasi resiko yang kemungkinan akan didapatkan oleh teman-teman. Ancamannya seperti apa? Nah, selanjutnya terkait dengan rekomendasi. Kalau tadi kesimpulan berarti kan teman-teman tinggal menentukan saja ya apa mitigasi resikonya, terus permintaan penawaran seperti apa, analisisnya seperti apa, tren pasar seperti apa, sehingga nanti menciptakan strategi. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi, di mana rekomendasi itu teman-teman nantinya bisa menentukan satu strategi pemasaran yang akan digunakan itu apa. Ya, untuk mengembangkan strategi yang menjangkau target pasar dengan cara yang lebih efektif. Misalnya,
teman-teman menggunakan media sosial untuk menjaga audiens yang lebih luas, gitu. Terus yang kedua, bisa dengan strategi penetapan harga, rekomendasinya. Teman-teman bisa menetapkan harga sesuai dengan berdasarkan hasil analisis permintaan dan penawaran untuk memastikan daya saing dan profitabilitasnya teman-teman. Biar harga barangnya teman-teman itu masih bisa bersaing di pasaran, tetapi juga masih menjaga profitabilitas atau jumlah keuntungan yang akan teman-teman dapatkan. Yang ketiga terkait dengan inovasi produk, di mana pertimbangan untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada berdasarkan umpan balik pelanggan dan tren pasar. Jadi bisa aja teman-teman mengembangkan produk yang sudah ada teman-teman ataupun teman-teman menambah dengan produk yang baru. Jadi kalau misalnya kayak kemarin bisnis plan itu, teman-teman bisa menciptakan produk baru atau teman-teman bisa menciptakan inovasi baru terhadap produk yang sudah ada. Nah, yang keempat adalah pengelolaan persediaan, di mana teman-teman harus menyesuaikan strategi pengelolaan persediaan untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan dan menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Ini adalah pengelolaan persediaan. Terus yang terakhir adalah teman-teman harus melakukan analisis dan monitoring, di mana teman-teman dibina untuk membuat rencana untuk terus memonitoring tren pasar dan kinerja bersaing agar bisnis teman-teman itu bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar yang cepat. Itu misalnya kayak dulu Nokia ngeyel sih nggak mau bikin sistem Android gitu kan. Akhirnya sekarang semua bikin sistem Android, Nokianya dengan pede karena dia udah punya nama gitu ya. Terus akhirnya dia nggak mau pakai sistem Android dan akhirnya sekarang Nokia pun sudah menghilang, gitu kan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pengen lihat juga sekarang kayak bisnis Tupperware. Tupperware ya, baru beberapa hari kemarin kan mereka mengajukan surat terkait dengan pilotnya mereka. Jadi kalau sebuah perusahaan itu dia dinyatakan bangkrut, dia itu harus menyerahkan surat pernyataan ke pihak yang berwenang. Kayak gitu. Bisa jadi kan kalau teman-teman analisis, kenapa sih Tupperware sekarang tidak bisa berkembang seperti dulu? No, karena pesaingnya sekarang banyak. Ada Essensio yang 100.000 dapat 3 gitu ya. Terus ada yang sekarang pembeliannya itu sudah free bag-nya, ada tasnya. Sementara kalau di Tupperware itu masih yang mereka memang benar-benar produk dengan desain yang masih jadul seperti itu. Itu juga bisa menjadi salah satu yang bisa teman-teman analisis terkait dengan targeting pasarnya. Nah, contoh kesimpulan dan rekomendasi, tuh kita akan lihat kesimpulan, itu berarti analisis menunjukkan bahwa permintaan untuk makanan sehat meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat yang tumbuh. Namun, penawaran masih terbatas karena tingginya biaya bahan baku. Pesaing utama menawarkan produk serupa tetapi dengan kekurangan dalam layanan pelanggannya. Ada nih perusahaan yang menyediakan makanan sehat, tapi makanannya itu jenis makanannya masih terbatas dan layanan yang diberikan juga masih kurang baik gitu. Nah, rekomendasinya secara pemasarannya dari aspek pemasaran, teman-teman bisa fokus pada kampanye pemasaran digital untuk menjaga konsumen muda yang yang peduli terhadap kesehatan. Terus, secara inovasi produknya, teman-teman bisa mengembangkan variasi produk baru yang menggunakan bahan lokal untuk menekan biaya. Nah, secara peningkatan pelayanan, teman-teman bisa meningkatkan layanan pelanggan untuk membangun loyalitas merek. Gitu. Nah, demikian terkait dengan analisis pasar. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan analisis pasar, gitu ya, ketika teman-teman pengen membuat sebuah bisnis, yang harus teman-teman lakukan pertama kali selain nanti berkaitan dengan aspek keuangan ataupun lainnya, adalah teman-teman harus bisa melakukan analisis pasar.
Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada yang masih hujan nggak tempatnya? Enggak, Bu. Sekarang. Oke, ada pertanyaan tidak?